Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda pernah nggak sih mendengar istilah dengan sebutan hamil palsu? Nah, apakah hamil palsu ini pura-pura hamil atau gimana? Ada yang tahu nggak? Hamil palsu ini suatu kondisi yang membuat seorang wanita ini percaya bahwa dirinya hamil. Padahal dia nggak hamil ya, sama sekali nggak hamil. Wanita ini bisa mengalami banyak gejala ya ataupun tanda umum dari kehamilan. Tetapi setelah diperiksa, ternyata ya hamilnya nggak ya. Nah, kemudian kebanyakan orang di sekitar juga percaya dan menganggap dirinya ataupun dia hamil. Nah, karena ada tanda-tanda kehamilan tadi. Apa saja tanda gejala dari hamil palsu? Jadi hamil palsu ini tentu nggak ada janin di rahimnya ataupun nggak ada bayi di dalam rahimnya, nggak. Tetapi ada gejalanya ya, ataupun tandanya. Perutnya buncit ya, perutnya semakin besar seiring dengan perkembangan janin. Padahal ya perutnya besar ini bukan karena ada janinnya, tetapi karena apa? Ya bisa karena penumpukan gas, bisa karena makanan, bisa karena lemak ya yang bertambah, bisa karena feses ataupun urin. Nah, jadi dia perutnya juga ikut membesar. Kemudian ada juga yang sampai mengatakan, wah saya juga ada kerasa nih gerakan janinnya, ya janinnya aktif ya. Padahal dia nggak merasakan tendangan janin sebenarnya, ya padahal itu bukan ya. Jadi walaupun dia merasakan kayak ada gerakan janin, tapi sebenarnya itu bukan. Nah, untuk tanda umum yang bisa dialami oleh kehamilan palsu ini, ya mual dan muntah juga ya, mirip dengan orang hamil beneran ataupun morning sickness. Payudara terasa nyeri, ya perubahan payudara, misalkan payudaranya membesar ya ataupun terasa besar. Kemudian ada perubahan dari puting payudaranya. Kemudian teman-teman ya, adanya perubahan dari organ reproduksi, misalkan ya rahimnya membesar, kemudian leher rahimnya ataupun serviksnya itu lunak, kemudian payudaranya ya terasa seperti mengeluarkan air susu ya. Nafsu makan meningkat, berat badan naik, pusarnya ikut nonjol, ya mencuat keluar. Nah, kira-kira apa dok penyebab dari hamil palsu? Jadi hamil palsu ini kalau tepatnya, pastinya ini belum diketahui secara pasti, tapi ada dugaan itu dari masalah psikologis ataupun fisikisnya ya. Jadi dia beranggapan ya dia hamil, padahal tidak. Nah, karena kondisi ini psikologisnya itu mengelabui tubuhnya untuk berpikir bahwa wah ini sedang hamil, padahal tidak. Kadang ya teman-teman, ketika seorang wanita ataupun perempuan itu berpikir ya, terus berpikir tentang kehamilan ataupun berkeinginan kuat tentang hamil ya, ataupun ada ketakutan tersendiri untuk takut tidak hamil ya. Akhirnya apa? Akhirnya otak itu mencerna ataupun menafsirkan bahwa dia hamil. Jadi dia istilahnya karena keinginan terus-menerus ataupun pikiran yang terus-menerus. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan apa? Pelepasan hormon, akhirnya hormon estrogen, hormon prolaktin. Nah, inilah yang munculkan gejala dari kehamilan tadi. Kemudian teman-teman, ya hamil palsu ini juga bisa dialami oleh orang-orang yang mengalami pelecehan seksual ataupun masalah hubungan dengan pasangannya, ataupun ya anak-anak muda biasanya berhubungan dengan pasangannya ya. Nah, kemudian ya karena muncul gejala-gejala tertentu, dia berpikir dia hamil ya, ketakutan mencari pertolongan sana sini. Nah, ini yang sering terjadi juga. Nah, gimana cara mengetahui hamil palsu atau tidak? Nah, tentu teman-teman ya untuk mengetahuinya harus diperiksa dulu ya. Dokter nanti akan melakukan tanya jawab, ya kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan penunjang ya, misalkan tes pack kehamilan, kemudian di USG untuk melihat ada tidaknya ya janin di dalam rahimnya atau tidak. Nah, kalau seandainya test pack-nya negatif, ya berarti ya tidak hamil ya, karena test pack tadi itu mendeteksi hormon HCG. Nah, hormon HCG ini diproduksi biasanya ya ketika wanita hamil. Nah, ketika USG juga dicek ya, oh ini ada janinnya, berarti hamil beneran. Tapi kalau dicek, oh ini nggak ada nih ya, nah, berarti kan tidak hamil. Jadi perlu ya pemeriksaan penunjang. Nah, bagaimana untuk penanganan hamil palsu? Ya, tentu penanganan hamil palsu ini tidak ada penanganan khusus.
Tetapi biasanya dokter akan memberikan penjelasan secara detail tentang kondisi sebenarnya. Misalkan, Bu, ini setelah kita periksa ternyata ibu tidak hamil ya, walaupun ibu seperti merasakan gejala-gejala ataupun tanda-tanda kehamilan ya. Nah ini Bu, hasil tes packnya negatif, untuk USG-nya juga tidak ada kantong kehamilan ataupun janin ataupun bayi. Nah seperti itu. Kemudian setelah penjelasan tadi, tentu keluarga harus mendukung, kemudian suami ataupun pasangan juga harus mendukung dan menenangkan istrinya supaya nanti tidak bergejolak ya, ataupun seperti kaget ya. Nah selama ini saya ternyata tidak hamil, padahal udah senang-senang ya muncul gejala hamil. Nah itu jadi perlu dukungan keluarga, karena ini bisa terjadi ya di antara teman-teman ya, bisa terjadi siapa saja. Kesimpulannya adalah hamil palsu ini terjadi ketika seseorang merasakan tanda ataupun gejala kehamilan secara umum, tapi sebenarnya tidak ada janin di dalamnya. Kemudian kondisi ini didukung ya oleh faktor psikologis ya, jadi mengelabui pikirannya secara tidak langsung ya, berpikir bahwa dia sedang hamil padahal tidak. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, ya di share, di subscribe channel ini. Semoga videonya bermanfaat, mengedukasi. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.